Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa dalam perkuliahan Landasan Pendidikan. Pokok bahasan kita kali ini adalah tentang manusia dan pendidikan. Adapun kajiannya meliputi yang pertama, konsep hakikat manusia. Kedua, prinsip-prinsip antropologis sebagai asumsi keharusan dan kemungkinan pendidikan. Dan yang ketiga, pendidikan sebagai humanisasi. Pendidikan hakikatnya adalah upaya memanusiakan manusia. Implikasinya, maka para pendidik, termasuk juga calon pendidik, harus memahami hakikat manusia. Bagaimana mungkin pendidik akan dapat memfasilitasi anak didiknya untuk menjadi manusia apabila ia tidak memahami hakikat manusia? Mari kita mulai mengkaji konsep hakikat manusia. Masalah pertama tentang asal-usul manusia. Dalam filsafat, ada dua aliran yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang asal-usul alam semesta, termasuk di dalamnya tentang asal-usul manusia, yaitu evolusionisme dan kreasionisme. Menurut aliran evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Manusia, sebagaimana halnya alam semesta, ada dengan sendirinya berkembang dari alam itu sendiri tanpa pencipta. Bertentangan dengan pandangan evolusionisme, aliran kreasionisme menyatakan bahwa asal-usul manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Memang tak dapat dipungkiri bahwa evolusi terus berlangsung di alam semesta, tetapi tentunya kita menolak pandangan yang menyatakan adanya manusia di alam semesta semata-mata sebagai hasil evolusi dari alam itu sendiri tanpa pencipta. Penolakan ini terutama didasarkan atas keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta. Adapun di dalam filsafat, penolakan atas gagasan tersebut didasarkan kepada 4 argumen. Yang pertama, argumen ontologis. Yang kedua, argumen kosmologis. Yang ketiga, argumen teleologis. Dan yang keempat, argumen moral. Masalah kedua berkenaan dengan wujud manusia. Apakah esensi wujud manusia itu? Menurut penganut aliran materialisme, antara lain Julien de la Mettrie dan Ludwig Feuerbach, esensi manusia semata-mata bersifat badani. Esensi manusia adalah tubuh atau badannya. Yang disebut jiwa hanyalah resonansi dari berfungsinya organ tubuh. Karena itu, badanlah yang mempengaruhi jiwa. Bertentangan dengan gagasan Julien de la Mettrie, menurut Plato, salah seorang penganut aliran idealisme, bahwa esensi manusia bersifat kejiwaan atau rohaniah. Esensi manusia adalah jiwanya. Menurut dia, jiwa mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada badan. Jiwa berperan sebagai pemimpin badan, jiwalah yang mempengaruhi badan. René Descartes mengemukakan pandangan lain lagi, yang secara tegas bersifat dualistik. Dalam pandangan filsafatnya, Descartes berpendapat bahwa esensi manusia terdiri atas 2 substansi, yaitu badan dan jiwa. Antara badan dan jiwa tidak saling mempengaruhi. Nah, saudara-saudara sekalian, semua pandangan tentang wujud manusia serta hubungan antara badan dan jiwa atau roh sebagaimana dikemukakan di atas dibantah oleh Thomas Aquinas dan Schumacher. Menurut mereka, manusia adalah kesatuan badan roh. Sebagai kesatuan badan roh, manusia hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Manusia mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu, serta mempunyai tujuan hidup. Manusia mempunyai potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan potensi untuk berbuat baik. Namun, karena manusia mempunyai hawa nafsu, ia pun mungkin berbuat jahat. Selain itu, manusia memiliki potensi untuk mampu berpikir, berperasaan atau potensi rasa, dan potensi berkehendak atau karsa. Manusia dalam eksistensinya memiliki dimensi individualitas, dimensi sosialitas, kulturalitas, moralitas, dan dimensi religiositas. Berbagai dimensi tersebut mengimplikasikan bahwa
manusia memiliki historisitas, berkomunikasi atau berinteraksi, dan memiliki dinamika. Manusia adalah individu, artinya manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, dan sebagai pribadi manusia hakikatnya adalah subjek yang otonom. Sekalipun setiap manusia adalah individual, namun kenyataannya ia hidup dalam keterpautan dengan sesamanya. Melalui hidup dengan sesamanya, manusia dapat mengukuhkan eksistensinya. Terdapat hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan masyarakatnya. Sebab itu, maka Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan. Ia hidup berbudaya dan membudaya. Kebudayaan bukan sesuatu yang ada di luar manusia, melainkan meliputi perbuatan manusia itu sendiri, bahkan manusia baru menjadi manusia karena dan bersama kebudayaannya. Selain memiliki dimensi keberbudayaan, manusia adalah makhluk bermoral. Sebabnya, manusia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan jahat. Selain itu, manusia juga memiliki dimensi keberagamaan. Keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilakunya. Dalam keberagamaan, manusia dapat merasakan hidupnya menjadi bermakna. Ia memperoleh kejelasan tentang asal-usulnya, dasar hidupnya, tata cara hidupnya, dan menjadi jelas pula kemana arah tujuan hidupnya. Semua dimensi itu mengimplikasikan manusia memiliki historisitas. Artinya bahwa di dalam eksistensinya, keberadaan manusia pada saat ini terpaut kepada masa lalunya dan mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Sejak kelahirannya, manusia memang adalah manusia, tetapi ia juga harus terus berjuang untuk hidup sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya. Karena itu ia belum selesai menjadi manusia, belum selesai mengaktualisasikan diri demi mencapai tujuan hidupnya. Dalam hidup dan dalam rangka mencapai tujuan hidupnya, manusia berinteraksi atau berkomunikasi. Komunikasi atau interaksi ini dilakukan baik secara vertikal dengan Tuhannya maupun secara horizontal, yaitu dengan alam sesama manusia dan budayanya, dan bahkan dengan dirinya sendiri. Demikianlah, interaksi komunikasi tersebut bersifat multidimensi. Selanjutnya tentang dinamika, Triarkara menyatakan bahwa manusia mempunyai atau berupa dinamika. Artinya, manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Dinamika mempunyai arah horizontal maupun arah transendental. Adapun dinamika itu adalah untuk penyempurnaan diri manusia. Selanjutnya, mari kita bahas masalah prinsip-prinsip antropologis, keharusan, dan kemungkinan pendidikan. Mengacu kepada dimensi-dimensi eksistensi manusia, kita dapat mengidentifikasi ada 3 prinsip antropologi sebagai asumsi keharusan pendidikan, yaitu 1. Prinsip historisitas, yang kedua, prinsip idealitas, dan yang ketiga, prinsip posibilitas. Implikasi dari ketiga prinsip di atas, maka manusia hakikatnya perlu dididik dan perlu mendidik diri. Sebab itu, Langepel memberikan identitas kepada manusia sebagai animal educandum. Artinya, manusia adalah hewan yang perlu dididik. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang prinsip-prinsip antropologis kemungkinan pendidikan. Manusia adalah makhluk yang perlu dididik. Jika demikian hanya muncul pertanyaan, apakah manusia akan dapat dididik? Prinsip-prinsip antropologis apakah yang menjadi asumsinya? Nah, manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Karena itu, Langepel menyatakan manusia adalah animal educabile. Manusia adalah hewan yang dapat dididik. Adapun prinsip-prinsip antropologis yang menjadi asumsinya adalah yang pertama, prinsip potensialitas. Yang kedua, prinsip dinamika. Yang ketiga, prinsip sosialitas. Keempat, prinsip individualitas. Dan yang kelima, prinsip moralitas.
Saudara-saudara, mari kita lanjutkan dengan pembahasan manusia sebagai pendidikan sebagai humanisasi. Telah kita pahami bahwa manusia adalah makhluk yang perlu dididik dan dapat dididik. Lalu, apakah pendidikan itu? Nah, eksistensi manusia tiada lain adalah untuk menjadi manusia. Inilah tugas yang diembannya. Sehubungan dengan ini, Jasper menyatakan, ada sebagai manusia adalah menjadi manusia. Adapun manusia akan menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Implikasinya, maka pendidikan tiada lain adalah humanisasi atau upaya memanusiakan manusia. Implikasi lain dari konsep hakikat manusia bahwa sasaran pendidikan hakikatnya adalah manusia sebagai kesatuan yang terintegrasi. Pendidikan bertujuan mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. Mampu memenuhi berbagai kebutuhannya secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagamaan, moralitas, individualitas, sosialitas, dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Karena pendidikan diarahkan menuju terwujudnya manusia ideal, maka pendidikan hakikatnya bersifat normatif. Adapun peranan pendidik adalah membantu atau memfasilitasi peserta didik untuk mewujudkan dirinya dengan mengacu kepada semboyan Tuturi Handayani. Adapun sifat pendidikan yang normatif dan dimensi moralitas mengimplikasikan bahwa pendidikan hanyalah bagi manusia, tidak ada pendidikan bagi hewan. Demikianlah kajian kita kali ini. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.